Halo semuanya, langsung aja ya kita mulai bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah teks mendalam yang ngebahas konsep fundamental yang sering banget kita dengar, yaitu kontrak sosial. Kita akan bedah apa sih sebenarnya tujuan utama didirikannya sebuah negara itu secara ideal. Terus kita bandingin sama gimana kekuasaan politik beneran beroperasi di dunia nyata. Ini topik yang beneran seru dan mind-blowing, karena nyentuh langsung fondasi kehidupan kita bernegara. Nah, poin krusialnya tuh berakar pada satu pertanyaan yang simple tapi dalam banget. Untuk siapa sih sebenarnya negara itu dibentuk? Kalau di atas kertas ya jawabannya pasti kedengaran gampang banget kan? Tapi coba deh kita lihat realitasnya. Pasti seringkali jawabannya jauh beda. Yuk kita lihat gimana penulis teks ini ngejabarin fondasi awalnya. Masuk ke bagian pertama, tujuan utama negara. Intinya, bagian ini ngomongin skenario paling ideal kenapa sih sebuah pemerintahan itu dibentuk di awal. Teks ini bilang kalau secara teori, tujuan awal negara itu mulia banget, yaitu murni buat kesejahteraan rakyat. Harusnya sih tiap kebijakan itu berpihak penuh sama kebutuhan orang banyak, dan terutama banget ngasih perlindungan buat mereka yang paling rentan. Tapi, nah ini dia nih, penulisnya nyaretuk kalau di prakteknya fokus ini sering banget melenceng, jadi cuma sekedar ngejar kenyamanan segelintir elit aja. Teks ini kayak ngasih semacam peringatan keras buat kita, kalau bikin nyaman para pejabat itu bener-bener bukan alasan negara ini dibentuk. Lanjut ke bagian kedua, realitas kekuasaan. Di sini nih, pembahasannya mulai terasa lebih kritis dan makin relate sama apa yang sering kita lihat sehari-hari. Jadi, setelah ngomongin yang ideal-ideal tadi, teks ini mulai nunjukin realitas aslinya. Dan ternyata jomplang banget. Di satu sisi ada kebutuhan mendesak buat perbaikin hidup masyarakat. Tapi di sisi lain, anggaran, fasilitas, sampai kebijakan negara itu malah lebih sering nguntungin para aparat dan elit. Bayangin aja, instrumen yang harusnya dipakai buat melayani publik malah balik ngasih fasilitas berlebih buat birokratnya sendiri. Idealisme awal itu pelan-pelan bergeser jadi pragmatisme soal gimana penguasa nahan kekuasaannya tetap aman. Biar kita nggak cuma ngawang-ngawang ngomongin teori, penulis narik kita ke realitas yang benar-benar konkret. Kelas pekerja yang tiap hari harus banting tulang. Teksnya secara spesifik nyebutin masyarakat yang lagi berjuang mati-matian menghadapi mahalnya kebutuhan hidup. Miris nggak sih? Di saat fasilitas buat negara ngalir deres ke atas, masyarakat di bawah justru megap-megap ngelawan biaya hidup tiap hari. Nah, detail inilah yang bikin analisisnya nggak cuma jadi teori akademis yang kaku, tapi kerasa banget denyut nadinya di keseharian kita. Hal ini secara natural ngebawa kita ke bagian ketiga, mengukur keberhasilan sejati. Kira-kira apa sih metrik yang beneran valid buat ngebuktiin kalau sebuah negara itu sukses? Menurut teks ini, keberhasilan suatu negara itu nggak ada hubungannya sama seberapa megah gedung birokrasinya atau seberapa nyamannya mobil dinas para pejabat. Itu sama sekali bukan metrik yang valid. Kesuksesan sejati itu cuma bisa diukur dari 3 indikator ini. Apakah hidup rakyat benar-benar jadi lebih layak, lebih adil, dan lebih sejahtera? Udah, 3 poin itu aja yang jadi tolok ukur utamanya. Intinya, bukan tentang seberapa besar institusinya, tapi seberapa besar dampak positif langsungnya buat kualitas hidup warga negaranya. Logikanya gini, kita sebagai rakyat itu nggak butuh sama sekali model pemerintah yang cuma jago bikin aturan atau produksi regulasi yang ribet. Yang bener-bener kita butuhin itu kekuasaan yang ngasih manfaat nyata buat hidup kita sehari-hari. Pemerintah itu harusnya fokus sama hasil konkret yang bisa langsung dirasain publik loh, bukan malah sibuk dan terjebak sama administrasi yang kaku. Sekarang kita sampai di bagian keempat, sekaligus yang paling dalam. Inti moral. Di sini kita bakal membahas nyawa dan arah dari kekuasaan itu sendiri. Ada satu kalimat dari penulis yang ngena banget. Dengerin baik-baik ya. Ketika negara mulai lebih memikirkan kemakmuran aparat daripada kemakmuran rakyat, kekuasaan perlahan kehilangan tujuan moralnya. Wow, ini berat tapi penting banget. Kehilangan arah prioritas kayak gini tuh bukan sekedar salah hitung manajemen anggaran doang loh, tapi ini berarti hilangnya fondasi moral yang justru ngasih legitimasi buat kekuasaan itu dari awal. Jadi intinya, eksistensi pemerintah itu cuma punya satu fungsi mutlak, pakai kekuatan negara murni buat nyelindungin dan ngangkat derajat hidup masyarakat luas. Itu fungsi aslinya. Dan fungsi itu otomatis rusak dan merosot tajam kalau negara cuma dijadiin alat untuk menuhin kenyamanan orang-orang yang duduk manis di dalam struktur kekuasaan itu sendiri. Nah, setelah kita ngupas tuntas analisis yang super tajam ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Apakah kekuasaan saat ini masih memegang tujuan moralnya? Coba deh kalian renungin pertanyaan provokatif ini setiap kali ngeliat gimana sistem, kebijakan, dan negara kita beroperasi sehari-hari.
Makasih banyak ya udah nemenin sesi bedah materi kali ini. Semoga pembahasan kita bisa buka wawasan baru dan bikin kita lebih kritis lagi. Sampai jumpa di explainer seru kita selanjutnya.